Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Januarifa dengan nomor induk mahasiswa 1712422054 dari Prodi Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP penanggulangan bencana pada BPKP Sulawesi Utara. Jadi SOP atau Standar Operational Prosedur Penanggulangan Bencana adalah serangkaian prosedur tertulis yang dirancang untuk membimbing dan mengarahkan petugas penanggulangan bencana dalam menghadapi situasi darurat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan koordinasi, efisiensi, dan efektivitas dalam menangani bencana, serta memberikan panduan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Oke, jadi dalam SOP penanggulangan bencana alam pada BPKP Sulawesi Utara, yang pertama itu jenis bencana dan tindakan penyelamatan. Untuk bencana pertama itu ada gunung meletus. Tindakan pertama yang harus dilakukan ialah melakukan penyelamatan diri dan mencari tempat yang aman. Yang kedua, apabila memungkinkan, menyelamatkan dokumen-dokumen penting, barang-barang berharga untuk diselamatkan. Yang ketiga, membantu orang-orang tua atau lansia dan anak-anak. Bencana berikutnya ada gelombang tsunami, yang dilakukan penyelamatan diri dari daratan rendah ke dataran tinggi. Lalu cepat dan tepat mengambil tindakan penyelamatan diri. Yang ketiga, ada bencana banjir bandang. Hal yang dapat dilakukan yaitu penyelamatan diri naik ke bagian-bagian yang lebih tinggi, misalnya naik di atas rumah atau di atas pohon. Yang keempat, ada bencana tanah longsor. Tindakan pencegahan jangan mendirikan rumah atau bangunan di tebing-tebing atau di aliran das. Yang kelima, ada bencana banjir karena hujan. Akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan dengan membuang sampah sembarangan mengakibatkan banjir. Yaitu tindakan yang dapat dilakukan yang pertama itu dengan mengadakan penghijauan kembali dan jangan membuang sampah di sungai atau selokan. Tujuan dari penanggulangan bencana yang pertama adalah mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup. Yang kedua, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban bencana. Yang ketiga, mengembalikan korban bencana dari daerah atau dari lokasi penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan, atau merelokasi ke daerah atau lokasi baru yang layak huni dan aman. Yang keempat, mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Yang kelima, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. Yang keenam itu meletakkan dasar-dasar diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Yang ketujuh ada menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Lalu yang ke-8 ada menghargai budaya lokal, lalu mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, lalu menciptakan perdamaian dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikutnya ada prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Jadi prinsip-prinsip dalam penanggulangan yang pertama, cepat dan tepat. Yang kedua, prioritas. Yang ketiga, koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat, berdaya guna dan berhasil guna. Yang kelima, kemitraan. Yang keenam, pemberdayaan. Dan yang terakhir, tidak diskriminatif. Berikutnya ada pelaksanaan rehabilitasi sosial korban bencana alam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial korban bencana alam, yaitu yang pertama, rehabilitasi rumah atau gedung. Yang kedua, pemukiman atau perbaikan kembali korban bencana alam. Yang ketiga, perbaikan atau pemukiman kembali korban bencana alam yang berlokasi daerah rawan bencana alam ke tempat yang lebih aman dari ancaman bencana alam. Yang keempat, lakukan relokasi bagi korban bencana alam berupa bahan bangunan apabila diperlukan. Dan yang kelima, pelaksanaan pemberian bantuan berupa bahan bangunan, rumah, atau gedung. Yang keenam, pemberian bantuan berupa bahan bangunan diprioritaskan kepada korban bencana alam yang mengalami kerusakan berat dan mengalami ekonomi yang lemah. Lalu yang ketujuh, untuk mengukur tingkat kerusakan menggunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, rusak ringan tingkat kerusakan 25 hingga 50%.
Yang kedua, rusak berat, tingkat kerusakan itu 51 hingga 75%. Dan yang terakhir, rusak total dengan tingkat kerusakan 76 hingga 100%. Lalu, berikutnya itu perhatikan dalam menetapkan tingkat kebersihan penanggulangan korban bencana alam dengan indikator keberhasilan. Yang pertama, tertanganinya korban bencana alam secara tepat dan benar, lalu tersedianya sumber daya manusia dan peralatan yang memadai, lalu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan penanggulangan bencana alam, lalu tersedianya bantuan yang memadai oleh pemerintah maupun masyarakat, lalu terakhir terwujudnya jaringan KBA di seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu rehabilitasi dan konstruksi, di mana pada rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik. Untuk rekonstruksi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik, meliputi pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancangan bangunan yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik, serta partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakat, dunia usaha, dan masyarakat. Lalu, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat. Berikutnya adalah prosedur penanganan penanggulangan gawat darurat. Pertama, ketika terjadi bencana, misalnya gempa bumi, gunung meletus, atau banjir, pegawai atau karyawan melakukan penyelamatan diri dengan mencari tempat yang aman, dengan jangka waktu penyelesaian 5 hingga 30 menit. Yang kedua, bila terdapat karyawan yang mengalami kecelakaan, maka petugas menghubungi petugas medis atau rumah sakit terdekat untuk melakukan pertolongan dengan jangka waktu penyelesaian 5 hingga 15 menit. Yang ketiga itu segera melakukan pertolongan pertama terhadap pasien dengan membawa yang bersangkutan ke tempat yang aman dan melakukan perawatan. Lalu ada yang keempat itu pegawai atau satgas yang ditunjuk melakukan pengamanan dokumen, aset bila hal itu memungkinkan. Yang kelima, petugas medis rumah sakit melakukan tindakan atau perawatan terhadap keadaan pasien di tempat kejadian atau dirujuk ke rumah sakit. Berikut ini adalah flowchart SOP penanggulangan bencana alam. Dimulai dari terjadinya bencana, lalu diikuti dengan instruksi, panduan, atau penyelamatan yang dilakukan oleh karyawan dengan menghentikan aktivitas pekerjaan dan melakukan tindakan penyelamatan diri. Lalu, permintaan pertolongan atau perawatan lanjutan kepada petugas medis atau rumah sakit dengan menghubungi petugas medis atau rumah sakit tersebut. Lalu langkah selanjutnya itu instruksi atau langkah pengamanan aset, yaitu dilakukan dengan pengamanan dokumen atau aset jika memungkinkan. Dan yang terakhir itu laporan kejadian, korban, dan tingkat kerusakan. Dengan membuat laporan kejadian korban dan tingkat kerusakan bencana alam yang terjadi oleh Kepala Perwakilan atau BPBD. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.